Kalau KPK benar ingin mendapatkan data tambahan terkait dugaan tindak pidana korupsi, ya tolong kasih kami surat secara resmi. Dan itu di media banyak sekali beritanya ketika laporan itu ada. Sampai 2025 tidak ada follow up. Kemarin memang kita pengen ke KPK. Cuma saya juga berpikir kan, dia punya seorang ibu, ya tunggu dulu lah. Ya. Drama konflik panjang yang melibatkan politikus Ahmad Sahroni dan seterunya Adam Denny Giaraka ternyata belum tuntas juga. Buktinya, pasca lepas dari penjara akhir bulan Agustus 2025 silam, Adam Denny semakin terang-terangan saja menyuarakan rencananya untuk kembali melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dari Ahmad Sahroni ke Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK. Namun yang menjadi perhatian publik, sudah hampir 2 pekan waktu berlalu, rencana itu belum juga direalisasikan oleh Adam Denny. Dan ketika ditemui, kuasa hukum dari Adam Denny pun membeberkan alasannya, di mana mereka berharap KPK terlebih dahulu mengirimkan surat resmi kepada Adam Denny. Lantas mengapa pihak Adam Denny mengharapkan hal tersebut? Apa mungkin pula hal itu didasari rasa trauma mereka? Ya begini, sebenarnya ketika umpamanya nih Adam Denny memutuskan menanyakan informasi dugaan tindak pidana korupsi yang pernah saya sampaikan dulu ke KPK. KPK ini kan dulu telepon saya terus. Handphone saya ini berdering, KPK aku telepon saya terus. Jadi saya minta ke KPK pada saat itu, Pak jangan telepon saya, kirim surat secara resmi kepada saya agar nanti saya bisa datang ke KPK, bisa menyampaikan informasi tambahan. Nah kalau saya ditelepon nggak ada buktinya dan sebagainya, ya mohon maaf nih, saya sudah belajar kan pengalaman bagaimana melawan seorang anggota DPR RI ya Komisi 3, luar biasa. Laporan hari ini, besok semua cepat kerjanya, seperti kilat. Bahkan saya bilang waktu Ahmad Sahroni melaporkan Adam Denny, bukan kilat lagi, super kilat perkaranya. Laporannya, pemeriksaannya, ditangkapnya, tuntutannya, hukumannya luar biasa. Nah jadi saya juga perlu ekstra hati-hati. Kalau KPK benar ingin mendapatkan data tambahan terkait dugaan tindak pidana korupsi, ya tolong kasih kami surat secara resmi, biar kami bisa datang ke sana, menyampaikan bukti-bukti secara resmi juga. Dalam kesempatan sebelumnya, Adam Denny juga sempat berbagi cerita kepada tim Cumi-Cumi tentang kekecewaannya terhadap penanganan, yang mana KPK disebut-sebut tidak pernah menindaklanjuti laporan tentang dugaan tindak pidana korupsi Ahmad Sahroni yang dibuat oleh Adam Denny sejak tahun 2022 silam. Lantas, seperti apakah penjelasan Adam Denny terkait hal itu? Saya melalui kuasa hukum saya itu kan mempunyai laporan kepada KPK tahun 2022. Dan ini memang saya udah ada rencana, selalu komunikasi dengan lawyer. Apakah kita akan follow up lagi ke sana atau enggak? Karena menurut saya harusnya ketika masyarakat berani melaporkan dugaan tindak pidana korupsi, apalagi langsung datang ke KPK, harusnya KPK menelusuri dan menindak. Tapi ini saya diangguri dari 2022. Mohon izin kepada Bapak Ketua KPK mungkin bisa melihat kembali laporan saya melalui kuasa hukum saya atas nama Bang Herwanto, atas nama Herwanto NSH. Dan itu di media banyak sekali beritanya ketika laporan itu ada. Sampai 2025 tidak ada follow up. Sampai saya keluar pun tidak ada follow up.
Sementara itu, sikap KPK ternyata bukanlah satu-satunya faktor mengapa pihak Adam Denny cenderung berhati-hati sebelum melangkah lebih jauh. Karena di lain sisi, masih ada alasan mengharukan di balik itu sikap mereka. Herwanto Nurmansyah bercerita bahwa saat ini dirinya ingin memberikan waktu terlebih dahulu bagi Adam Denny untuk menjalani hidup normal bersama sang ibunda tercinta. Apalagi mengingat status Adam Denny yang merupakan anak laki-laki tunggal di keluarga. Sehingga mereka ingin menghormati perasaan ibunda Adam Denny sebelum melangkah lebih jauh. Kemarin memang kita pengen ke KPK. Cuma saya juga berpikir kan, dia punya seorang ibu, ya tunggu dulu lah. Ya. Adam Denny sabar dulu. Kan sekalian kita juga menunggu nih kedatangan dari Ahmad Sahroni ini di mana ini. Saya juga pengen tanya Ayu Ting Ting itu di kemana. Ini kan kita nggak tahu nih. Semua dewan sudah muncul. Ya. Bahkan ada yang ke Polres, ada yang ke Polda, ada yang mengikhlaskan, ada yang sudah berdamai, ada yang sudah RJ. Satu-satunya yang belum muncul hanya Ahmad Sahroni. Nah kita tunggu dulu beritanya, siapa tahu besok ada video, ada apa, ada ucapan apalah ya. Jadi ibaratnya jangan keburu nafsu, nah, kita santai aja. Itu salah satunya, tapi yang paling utama saya masih sayang orang tua saya. Karena selama di penjara orang tua saya selalu sedih juga. Saya juga anak tunggal, Mbak, tulang punggung keluarga, jadi itu faktor utama. Bukan karena saya nggak berani berbicara. Saya berani, cuma ini kita masih ngelihat ritmenya dulu, Mbak. Karena memang lawyer saya, orang tua selalu mewanti-wanti saya, hati-hati Dam, masih bebas bersyarat. Dan saya juga selalu ingat, oh iya, kita pernah sesengsara ini loh. Kita pernah kehilangan semuanya loh. Saya ini bukan mau jual kesedihan, Mbak, tapi memang ini nyatanya saya kehilangan semua. Teman-teman banyak yang menghindar, bahkan kekasih saya juga menghilang juga. Dan memang yang terakhir saya punya cuma kedua orang tua saya. Dan Bang Herwanto adalah orang yang paling solid sama saya. Sampai saya keluar masih semangat. Ya itulah makanya kan saya bilang Adam Denny ini pejuang tangguh. Dia tidak kenal lelah, tidak ada rasa takut. Anak ini anak cerdas. Bahkan kalau bisa dilihat rekod saya ya di media sosial. Saya waktu itu pernah bilang depan Adam Denny. Adam Denny ini setelah gua dari penjara saya akan rekrut. Kenapa? Ini anak cerdas. Nah cuma Adam Denny juga harus tahu juga dia punya seorang ibu. Nah, mungkin ibu dia ya pengen dulu lah menghabiskan waktu. Adam Denny ini kan anak satu-satunya, anak laki-laki satu-satunya. Nah ibunya kan selalu mendampingi dia, selalu berkorban untuk anaknya. Memperjuangkan keadilan bersama-sama selama hampir 4 tahun lamanya, sosok Adam Denny ternyata memberikan warna tersendiri di dalam hidup Herwanto Nurmansyah. Bagaimana tidak, walau sudah menjalani hukuman penjara selama lebih dari 3 tahun lamanya, percikan api perjuangan tidak sama sekali sirna di dalam hati Adam Denny. Padahal, sosok yang ia hadapi pun bukan orang sembarangan, melainkan Wakil Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Lantas seperti apakah Herwanto Nurmansyah melihat sosok Adam Denny? Serta benarkah pula Herwanto menilai Adam Denny sebagai seorang pejuang? Ya kalau Adam Denny ini bisa saya bilang punya jiwa pejuang. Kenapa punya jiwa pejuang? Dia dilaporkan Ahmad Sahroni masuk penjara. Dalam perjalanan dia menjalani hukuman, dilaporkan lagi sama Ahmad Sahroni, masuk penjara lagi. Dia sudah tahu bahwa Ahmad Sahroni ini unsur pimpinan di Komisi 3 DPR RI. Rekan dia, mitra kerja dia itu adalah polisian, kejaksaan. Artinya melawan anggota DPR RI Komisi 3 ya, apalagi unsur pimpinan. Ini kan seperti jalan di pinggir jurang. Tapi Adam Denny ini sejak saya kenal dia jadi klien saya. Dalam beberapa perkara yang saya tangani, dia tidak pernah surut perjuangannya. Bahkan di dalam penjara pun dia sempat komunikasi melalui temannya
tetap dia mempertanyakan ya bahwa dia memiliki bukti dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Ahmad Sahroni. Dulu waktu saya bela dia, saya banyak dihujat orang. Itu media sosial saya diserbu sama orang. Nah, sama Adam Denny. Adam Denny ini dianggap sering cari kesalahan orang. Banyak orang-orang yang akibat media sosial dia itu jadi tutup. Nah, tapi saya melihat bahwa apa yang dilakukan Adam Denny ini sesuai tugas dan fungsi dia sebagai masyarakat yang punya punya kewenangan untuk mengawasi pejabat-pejabat, termasuk juga Ahmad Sahroni. Saya nggak bisa menilai itu, Mbak. Jadi kalau saya tetap percaya kalau Allah udah berkehendak untuk umat ya, menghancurkan semuanya, hancur semuanya. Karena waktu itu saya dihancurkan semuanya dan dinolkan kembali untuk menyadarkan diri saya. Saya beruntung. Memang belum usai drama konflik hukum tak berkesudahan yang melibatkan Adam Denny Giaraka dan Ahmad Sahroni. Apalagi bila Adam Denny sudah benar-benar melaporkan sang politikus ke KPK nanti. Walau begitu, Herwanto sebagai kuasa hukum Adam Denny kembali mempertegas bahwa rencana mereka ini sama sekali tidak didasari rasa dendam, apalagi rasa benci. Ya, rencana langkah hukum itu murni guna menjalankan tupoksi sebagai rakyat untuk mengawasi kinerja politikus dan wakil rakyat. Dia tidak benci sama Ahmad Sahroni. Dia tidak menganggap Ahmad Sahroni itu sebagai musuh, enggak. Tapi dia mau membuktikan kepada masyarakat bahwa undang-undang yang dikenakan pada saya itu lebih penting mana. Dia dianggap mencemarkan nama baik. Tapi dia punya bukti bahwa ada pejabat loh yang saya punya bukti bahwa dia merugikan negara. Dia hanya pengen membuktikan bahwa apa yang saya katakan, apa yang saya perjuangkan ini murni benar-benar dari seorang rakyat yang punya tupoksi mengawasi kinerja dari pejabat. Sakit hati, dendam, emosi, ego dan segala macam, alhamdulillah saya udah ikhlas. Karena awal-awal iya, cuma saya banyak dinasihati oleh beberapa teman-teman di dalam, beberapa ustadz-ustadz. Ikhlas dong, coba ayo ikhlas sekali. Karena ikhlas itu luar biasa manfaatnya. Oke, akhirnya saya coba ikhlas. Ketika ini aja pun saya udah nggak ada kayak dendam. Woi gini enggak. Saya udah ikhlasin. Malah saya tersenyum biasa aja, Mbak, ketika melihat semua kejadian ini. Ini alhamdulillah luar biasa banget. Kayak memang pegangan kita itu memang Tuhan. Seberapa kuat kita di muka bumi ini, lebih kuat yang menciptakan kita. Tapi sekali lagi, kalaupun umpamanya nanti terjadi bahwa Adam Denny ke KPK, murni ya, bukan kebencian dari Adam Denny, bukan kebencian juga dari saya. Ini murni bahwa yang kami katakan 4 tahun yang lalu itu benar nggak? Bahwa kami punya bukti terkait dugaan tindak pidana korupsi yang sudah disampaikan oleh Adam Denny. Jadi tanya pengen membuktikan aja, ya, bukannya ingin bertarung sama Ahmad Sahroni, bukan. Saya juga ngelihat ibaratnya situasi dan kondisi seperti ini kan rasa, ya kita kan punya hati ya, ngomong boleh galak, tapi ketika kita melihat foto-foto Ahmad Sahroni dengan berbagai macam corak pakaiannya itu, saya juga kan agak ini juga gitu ya hati kita juga kurang bisa nerima lah gitu kan. Jadi ibaratnya kalau perlu dimaafkan ya dimaafkan, tapi kalau seandainya perkara memang ada tindak pidana korupsi yang memang harus diselesaikan gitu. Terlepas dari rencana manuver baru Adam Denny, sosok Ahmad Sahroni memang tidak ada habisnya disorot dengan tajam. Ya, imbas dari ucapannya ketika menanggapi kritik masyarakat, pria dengan panggilan Sultan Tanjung Priok itu sontak dideru badai masalah yang tak berhenti. Rumahnya habis porat-poranda dijarah massa. Dugaan-dugaan miring tentang kisah masa lalunya pun tak luput dari perhatian masyarakat. Dan mirisnya lagi, sorotan itu sampai melibatkan rekan Ahmad Sahroni di parlemen, yakni Nafa Urbah. Ya, belum lama ini berhembus kencang spekulasi tentang potensi adanya video berdurasi 7 menit berjudul Ahmad Sahroni dan Nafa Urbah. Sontak saja, hal itu lantas menuai perhatian. Padahal,
kepastian tentang isinya belum terjawab. Ya, kepastian ada atau tidaknya video tersebut saja belum diketahui secara jelas. Lantas, bagaimanakah Herwanto Nurmansyah menyikapi hal tersebut? Saya kurang begitu semangat gitu kalau saya terlalu jauh mengomentari itu ya. Walaupun ibaratnya di media sosial itu bermunculan lah. Saya sekalipun tidak pernah mengupload berita-berita yang menurut saya ya sudahlah. Saya akan mengupload ya berita atau sesuatu yang menurut saya ini pantas untuk masyarakat ketahui dan bermanfaat. Saya pastikan seperti itu. Tapi andai kata umpamanya ada cerita, ada ini, ada itu yang menurut saya ini tidak begitu bermanfaat, tidak membawa kebaikan. Saya tidak tidak terlalu semangat lah untuk bisa mendalami lebih jauh. Walaupun beberapa cerita sekarang muncul kan, ada juga petinggi Polri ya punya hubungan dengan bawahannya. Kemudian ada muncul lagi isu berita bahwa kedekatan dia dengan Urbah gitu kan. Tapi menurut saya ya udah itu urusan pribadi dia lah. Yang penting menurut saya anggota dewan ini ya, DPR RI ini, kalau dia memutuskan sesuatu, kalau dia mengucapkan sesuatu yang baik, pasti manfaatnya untuk jutaan rakyat Indonesia. Tapi justru kalau sebaliknya anggota dewan ini mengucapkan sesuatu yang tidak bermanfaat, sesuatu yang buruk, atau dia melakukan sesuatu yang buruk, maka dampak buruknya jutaan kepada masyarakat. Harapan saya kepada dewan, gunakanlah lisannya yang baik, bermanfaat, agar manfaatnya jutaan orang bisa kena imbasnya. Nah, kalau dia menggunakan sebaliknya yang buruk, jutaan orang juga yang akan kena imbasnya. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.